move to the front, let's move to the front, let's go! Let's go! My weakness, you wrap me out in grace. The worst of me succeeded by the best of you. Yuk tepuk tangan guys, ya, come on, let's go! Woo! Lancar juga guys! Woo! Let's go! Come on, let's sing! It's overtaken, my soul is overwhelmed. The worst of me succeeded by the best of you. My dreams have found their purpose, my future in your hands. My life would have no meaning if it weren't for you. Yuk nyanyi bareng-bareng siapa yang so I lay down the kingdom come, still all that is within me. Come on, let's go! All I want in the world is more of you. And the last of me, it is you. Increasing as I fade away. Your light for all the world to see. God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way. Everything I am cries out for you. Come on, let's sing. Your life in my display, and every earthly glory go back to you. So I'll lay me down. Come on, I see you. Yuk tepuk tangan guys, yes, come on, let's go. So I'll lay me down. So I'll lay me down ya, sekali lagi ya. So I'll lay me down. Kingdom come, still all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you. Woo! And the last of me is you. Increasing as I fade away. Your light for all the world to see. Voices beyond God, it is you who lights the chains. It is you who lights the way. Everything I am is out for you. One more time, let's go! And sing to him tonight. Thank you, Jesus. Who here feels loved by Jesus tonight? Yes? Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you now. I'm calling on the God of Jacob.
that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Let's give God a shout of praise. Woo! Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Let's put our hearts up, let's put our hands up. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I'm standing on. Never changing, never changing. You heard your prayers back then. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. Let's sing. You are the same. You were providing then. You are providing now. You are the same. Oh, you move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were
the Lord. Woo! How I need you. How I need you. Let's sing one more time. Oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Come on, let's sing. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you for guiding us and blessing us, Lord. Thank you for always loving us and always taking care of us, which is the theme of tonight. And Lord, now we are going to have our 3 special people to share your word for today. Lord, please bless what you are going to give them to share to these people. And in the name of Jesus, let your word be something that will bless others and will help others in their lives. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Distinction. Something that only some people can catch. Apparently, there's quite a confusing line between being selfish and selfless. Do you see it? At least there's an essence to selflessness. Love. Okay, now that I'm here, let me ask you a question. What do you think love is? Do you think you can love? If so, who? Or what? I'm waiting. Are you gonna answer me? Do you have anything in mind? What is love? Love is Christ. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia mati di kayu salib. Dia Tuhan datang ke dunia
dia melepaskan semua yang baik di surga, kemudian datang ke dunia yang fana, yang hina ini. Kemudian dia menjalani hidup sebagai manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Itu adalah cinta, love. I guess love is a feeling for others, or a feeling that you get from someone. Sometimes it's indescribable, and sometimes it's complicated, and that's it lah. Kasih itu sayang. Kasih itu tindakan dari seseorang untuk seseorang, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat kekurangan, dan kasih itu sesuatu yang Tuhan pengen anak-anaknya untuk punya semua di pribadi masing-masing. What is love? Well, love is a verb, so it's something you do. I think love is something that you give to someone, or that like other person gives to you, and it's something that is natural. It's something that is easy in a way. Despite like maybe like arguments and fights, love is still there between two people. Even respect and sincerity, that also includes that kind of love that you have to one another. So for the next question, which is, I think, yes. I learned to love like Jesus. So yeah, I try to. I don't think I can. I do. I think I can love. I do feel like I deeply love my family. I deeply love my friends. And I think the hard part about it is sometimes I get a bit confused on how to show them that I actually do care for them and I actually do love them, because I get a bit awkward, and I'm not really sure on how to showcase that love in a way that is nice and pleasing and something that they understand, and that they would feel loved back in a way. Bisa mengasihi mungkin sometimes kali ya. Waktu aku kondisinya baik-baik aja, aku ngerasa aku bisa mengasihi. Tapi begitu ada challenge yang dihadapi, ada masalah, aku ngerasa mungkin gak bisa mengasihi karena belum bisa mengontrol keadaan yang aku miliki gitu. Bah, gila gak sih, banyak banget insight yang gue dapat. Gimana nih, kalian ngerasa gak sih sama kayak gue? Kayak rada kagok gak sih? Kurang banyak aja gitu. Gimana, ada lagi gak nih? What I love, who I love. Yeah, of course I love my wife, Alen. Kalau what I love the church, gereja Tuhan gitu. That's why I'm become full timers. Mami, papi, cici. Who people I care, and everyone that loves me, so I will love them back. Yes. I think it's more of a thing that I do. So I like to sing and I like to perform in a way. And I think that's like my way of expressing my love for this little thing of mine to other people. I also want them to feel happy as I sing, or I want to in a way express and influence them to like, hey, this is fun, you know, like you can do it too if I can do it. I guess that's like a thing that I love and I kind of want to share to other people. So. Who I love, I can name many people. I love my family, I love my friends. I can mention lots of names and I can remember the person very vividly in my mind, like whom I love. It's flashing. I don't need to think a lot about who I love.
Yang aku kasihi yang pasti keluarga aku. Selain itu juga anak-anak yang dipercayain untuk aku ajarin di nari, karena banyak hal yang dilewatin barengan sama mereka, dan aku ngerasa aku sangat-sangat mengasihi anak-anak didik tari aku dan temen-temen nari aku. Okay, so that concludes the interview. I think like if we were to sum it up, we can say that love is something that we can show because it's a gift from God. Gimana, Oke? Oke banget gak? Yes, oke banget dong Ci, gue setuju banget sih sama itu. Nice. Gimana sih, Jo? Oke, jadi gini. Balik lagi kita ke selfishness and selflessness. Terkadang kita suka memikirkan orang lain demi diri kita sendiri. Tapi dari semuanya, gue bisa bilang bahwa you can love yourself and love others without being selfish with it. Bye guys! Halo semuanya, hai guys. Gimana nih kabarnya hari ini? Apa kabar? Baik semua? Ya, puji Tuhan baik semua. Sebelumnya kenalin nama gue Kay, dan hari ini gue bakal sharing tentang love yourself and love others. Nah, sebelumnya gue setuju banget tuh sama semua opini yang tadi di video. Love itu bagi gue juga sebuah perasaan kasih atau perasaan sayang kita kepada orang lain. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita mengasihi atau mencintai orang lain, mungkin lebih mudah ya daripada kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sebelumnya gue mau nanya nih, ada yang pernah denger atau bahkan nonton film Imperfect gak? Pada tahu kan? Nah, bagi yang nggak tahu, singkat cerita, jadi di film ini tuh diceritakan ada satu orang yang insecure karena memiliki berat badan lebih, dan dia ingin berusaha untuk menerima dirinya apa adanya gitu. Nah, sebelumnya di sini siapa yang pernah merasa insecure? Nah, mungkin kita insecure wajah, atau mungkin insecure badan, insecure nilai mungkin bagi pelajar ya. Dan masih banyak insecure lainnya. Dan mungkin seringkali kita ngebandingin diri kita dengan orang lain yang mungkin bagi kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Misalnya, kok dia hidungnya mancung ya, gue pesek, kenapa dia kok badannya bisa bagus gitu, kenapa gue gendut atau kenapa gue kayak gini. Mungkin kita sering kali merasakan kayak gitu, tapi itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan itu menciptakan kita secara unik, secara berbeda-beda, agar kita bisa menerima hal tersebut dan mencintai diri kita apa adanya. Nah, ada ayat dari Efesus 5 ayat 29 bunyi, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, di sini juga Tuhan mau kalau kita tuh nggak boleh insecure, kita tuh harus mau menerima apa yang diberikan sama Tuhan kepada kita. Nah, self love atau mencintai diri sendiri itu artinya kita menerima dan mencintai diri sendiri tanpa merasa puas akan diri sendiri. Artinya mau mengembangkan apa yang kurang dari diri kita pada doa. Tapi bukan berarti kita rendah diri ya. Nah, gue mau nambahin quotes dari Reinhold Niebuhr. Tuhan karuniailah saya ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Nah, gue mau jelasin dikit dari quotes ini. Jadi kita diajarin untuk sesuatu yang gak bisa kita ubah, kita harus bersyukur. Misalnya badan kita, muka kita, sesuatu yang udah Tuhan ciptakan dan gak seharusnya kita bisa ubah, janganlah kita ubah itu. Tapi sesuatu yang bisa kita ubah, misalnya sikap buruk kita, misalnya sikap kita gak mau menerima orang lain atau susah untuk memaafkan orang lain, kita harus bisa mengembangkan hal tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan kita butuh kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya, yang mana yang bisa kita ubah dan yang mana yang gak harus kita ubah. Nah gitu. Nah tadi udah dengan self love, sekarang gue mau bahas tentang
love others. Gue mau ambil dari film Backstage. Nah, ada yang pernah nonton nggak film Backstage? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu, gue mau ceritain dikit. Jadi ini ada seorang kakak yang sebelah kanan nih, yang pegang gitar. Itu mau rela menyanyi demi adiknya. Jadi menyanyi sebagai penyanyi latar ya. Karena adiknya memiliki wajah yang cantik dan mungkin dia memiliki keahlian menyanyi. Jadi sang kakak ini mau membantu adiknya karena ya ia menyayangi adiknya sebagai keluarganya sendiri. Nah kayak gitu. Kita udah gak jarang dong ya pasti kita mengasihi sesama, mengasihi teman kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sahabat kita dan masih banyak lainnya. Nah dalam Matius 22 ayat 39 berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah di ayat ini kita diajak untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengajarkan kita apapun yang kita tabur, yang kita beri, maka itulah yang akan kita tuai dan yang kita dapat. Nah pasti hal ini gak mudah ya. Kita butuh pengorbanan diri dan kalau misal kita mau dihormati, ya mari kita menghormati orang lain. Tapi dalam mengasihi sesama, mungkin kalau sesama ini baik kepada kita, kita akan mudah untuk mengasihi mereka. Karena mungkin mereka nge-treat kita dengan baik, kita juga seharusnya untuk nge-treat mereka dengan baik. Tapi apakah kita bisa mengasihi orang yang sudah jahat kepada kita? Mungkin mengasihi orang yang bahkan dia sendiri membenci diri kita. Mungkin membuli atau mengejek. Lu apa sih? Bukan teman gue deh, gak bisa lu seselera sama gue. Lu di bawah gue, bisa kayak gitu. Nah bisa gak tuh kita mengasihi orang seperti itu? Mungkin kita dengan tenang malah mau menjadi temannya saat dia terpuruk. Atau bahkan hal lainnya. Nah bisa gak tuh kita kayak gitu? Nah dalam Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan dari Roma 12 ayat 20, sebaliknya jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan jika musuhmu haus, berilah ia minum. Dengan melakukan ini, kamu akan memupuk bara api di atas kepalanya. Nah dari dua ayat ini kita diajarin bahwa kita harus bisa mengasihi sesama yang sudah jahat sama kita. Jadi gak cuma yang baik doang tapi yang jahat juga bahkan ya. Nah jadi kesimpulannya, kasih itu dibuktikan ketika kita bisa menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Nah sekian sharing dari gue dan thank you. Thank you, Kate. Amin semuanya. Yuk kita sama-sama membangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membuat hati kita untuk tertuju hanya kepada Tuhan saja. Let's worship Jesus together. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing Amen.
one more time. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, Jesus, amen. Alright, hi everyone. Bentar ya, balon. Oke. Alright. My name is Ray. Buat yang belum kenal, salam kenal, perkenalkan. Oke. Alright. Hari ini gue bakal ngebahas sebuah topik, cuman 2 kata aja. Love, family. Wait, sebelum itu gue pengen tanya, lu prefer berdiri atau duduk? Berdiri, oke, berdiri aja ya. Alright. Ada yang duduk satu. Oke. Jadi kita bakal breakdown topik ini bareng-bareng, slowly, pelan-pelan ya. Alright, ready ya? Ya, oke. Ada satu hukum yang terutama dan pertama, which is love God and love others. Yes. Family itu termasuk di love others, right? Tapi ketika lu ngelihat family dan lu ngelihat friends, beda. Lu ngelihat family, lu ada bond, ada suatu intimacy yang beda. Ada sebuah connection yang beda. Tapi sebenarnya connection apa itu yang ngebuat itu beda? Ada yang tahu? It's called love. Ya, love. Siapa yang di sini mengasihi keluarga mereka? Boleh angkat tangan? Nice, good. Anak baik semua ya, right? Gue cuman mau nambah pengertian lu tentang love your family. Oke? Ada satu cerita di Alkitab yang ngebuat gue lumayan shock ya. Di Matius 12 ayat 46-50, gue bakal ceritain aja ke lu secara chill. Oke? Jadi, waktu itu Yesus tuh lagi preaching, lagi ngomong, lagi sharing sama orang banyak. Terus ada satu orang di tengah-tengah orang banyak itu ngasih tahu ke Yesus, Yesus itu di luar ada mama dan saudara-saudaranya Yesus nungguin pengen ketemu. Jawaban Yesus ini yang ngebuat gue shock. Dia cuma bilang ini, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Terus dia nunjuk ke murid-muridnya. Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Kenapa gue shock? Kalau gue ngambil POV family-nya Yesus di saat itu ya, gue kayak ngerasa di cancel gitu sama Yesus. Kayak, gue selama ini apa gitu. Clarification ya, he was not trying to cancel his own family. Of course not ya. Tapi ada satu esensi jelas yang dia pengen menyampaikan di situ. Which is the deepest and the most important form of family is spiritual, not physical. Ya. Gimana Ray? Gue masih belum ngerti. Let's see what the Bible says about it ya. Yohanes 1 ayat 12-13. Ya, gue bakal bacain buat lo aja ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang
anakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ketika lu percaya sama Tuhan ya, lu kan lahir lagi. Ketika lu lahir lagi, lu tuh masuk ke dalam keluarga Tuhan, which is keluarga yang spiritual. Di situ ada sebuah connection yang lu rasa dengan keluarga spiritual lu, dan itu connection itu yang lebih penting kata Tuhan. Keluarga fisik lu emang tetap penting, jangan salah ya. Keluarga itu the most important building block in society. Ya. Tapi keluarga spiritual lu lebih penting dari itu. Nangkep ya? Oke. Lu tau gak sih yang membuat loving your family hard at times? Imperfections. Ya gak? Gue pengen nanya deh ke orang, coba. Sini Kiko. Menurut lu ada keluarga yang sempurna gak? Enggak. Tapi jujur ya, lu pengen gak keluarga yang sempurna? Ya pengen. Alasannya kenapa? Karena menyenangkan. Oke. Lala, karena sebelahnya, you're my next mangsa, oke? Keluarga yang sempurna menurut lu ada nggak? Enggak. Lu pengen keluarga lu sempurna? Iya. Contoh keluarga yang sempurna kayak gimana? Everything's fine, like no problems at all, and like peaceful, and like no imperfections. No imperfections, oke. Thank you guys. Tepuk tangan dong guys. Right. Oke, kalau ngomongin tentang perfect atau sempurna, lu pasti pengen lah keluarga lu lebih perfect. Gue pengen keluarga gue lebih damai, gue pengen keluarga gue lebih akrab, gue pengen mama gue jangan bawel sih, kayak tolong ya hidup saya sudah berat, jangan dibikin tambah berat gitu. Atau my dad jangan terlalu strict, kayak gue mau main sama temen gue cuman gak boleh terus. Tapi ya guys, di satu sisi, it's not wrong to want your family to become better. Cuman satu sisi ya, brutal ya ini ya. It is very, very, very selfish. Selfish banget. Karena lu pasti pengen yang sempurna untuk diri lu sendiri. Ya, sempurna itu relatif kan. Buat lu, keluarga yang sempurna kayak gini. Buat orang lain, keluarga yang sempurna kayak gitu. Lu teh lagi bilang sama keluarga lu, keluarga gue bisa ngasih apa sih buat gue? Yang lu harusnya tanya, gue bisa ngasih apa buat keluarga gue? What can you give to your family? Like think about it. Apa yang gue kira-kira bisa kasih buat keluarga gue? What's the topic of today? Love. Love family, right? Love. So what can you give to your family? Love. Yes. Gak mungkin ya lu punya keluarga di dalam Tuhan yang gak ada kasihnya. Soalnya kasih itu adalah ikatan atau bond itu sendiri. Tanpa kasih, keluarga lu ambruk gitu. Yang buat lu nempel sama keluarga lu ya karena lu sayang sama mereka. Ini bukan ngomongin tentang kasih yang romantic. Bukan ngomongin kasih kayak lu ngeliat temen atau lu ngeliat saudara. Tapi ini ngomongin tentang kasih yang cuman Tuhan bisa beri. Agape love, oke? Gue boleh TMI dikit gak? Gak boleh juga, gue tetap share sih. Jadi gini, di sekolah gue kan sistemnya homeschool kan. Terus kayak mirip kuliah lah. Jadi lu bisa milih mapel lu sendiri. Misalkan matematika, lu bisa pilih business math, aljabar, geometri, apapun. Jadi lu nggak usah milih semuanya. Nah, di biblical studies ya, Bible, kan ada mapel itu di sekolah gue. Gak tahu gue kesambar apa, cuman gue milih bahasa Yunani. Ya emang susah banget. Nyesel nggak? Nggak juga sih. Berguna? Mungkin. Tapi seru kan? Kalau stres itu seru ya itu seru ya.
Ya, oke. Dari situ gue baru tahu bahwa bahasa Yunani itu banyak banget kosakatanya, termasuk untuk kasih. So far yang gue belajar ada 4. Ada eros, ada philia, storge, sama agape. Kalau eros tuh ngomongin tentang yang romantic tadi. Philia itu ngomongin kasih untuk seorang teman. Storge itu kayak lu ngasih seorang saudara. Nah yang ini nih yang terakhir nih, agape love. Agape love itu kasih Tuhan. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan ya, kita tuh bisa dapat opportunity untuk bener-bener ngerasain kasih Tuhan tuh kayak gimana sih. Dan kita bisa mulai belajar, bisa mulai kayak learn to share that love with others. Jadi mungkin lu tanya, sebenarnya agape love ini tuh kayak gimana? Apa yang membedakan agape love dengan love-love yang lainnya? Kasih Tuhan ini tuh dijelasin di 1 Korintus ayat 13. Panjang ayatnya, jadi gue rangkum buat lo ya. Inti dari ayat 1 sampai 3 itu, walaupun lo bisa bahasa roh, bisa bernubuat, punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi lo gak punya kasih, itu gak ada faedahnya sama sekali. Untuk 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 kita boleh baca bareng ya. Can I have it on the screen? Oke. Ya, sorry boleh nunduk dikit or ya, thank you. Oke. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke, thank you guys. Masih ada ya? Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Alright. Banyak kriterianya ya agape love ini. Makanya cuma Tuhan yang bisa. Oke. Jadi kan tadi si ibu guru aka Mary Ellen, which is my mom, ngomong love is a verb, kata kerja. Jadi kasih itu sebenarnya bukan emosi, bukan perasaan. Bener, lu merasakan kasih, bener lu bisa. Cuman kasih itu lebih dari sebuah perasaan doang. Kasih itu suatu komitmen yang berasal dari Tuhan. Karena ketika lu marah, ketika lu kesel, ketika lu sedih, ketika lu depresi, anxiety dan lain sebagainya, lu tetap bisa mengasihi orang-orang tertentu, right? Kalau kasih itu dipukul rata dengan mood, feeling atau emotion yang lainnya, ketika lu merasakan emotion yang lain, lu bisa hilang dong kasihnya. So, when you say you love your family ya, di situ ada suatu kasih yang tidak bersyarat, yang meliputi connection itu. Dan keluarga lu bisa menjadi sebuah kesatuan yang kuat dengan kasih Tuhan ada di tengah-tengahnya. Ya. Terakhir ini, pasti lu nanya, oke, agape love. Oke, tapi gimana caranya keluarga gue bisa gitu? Kan ini kasih yang cuma Tuhan bisa beri, gue kan gak bisa. So where do I start? Gue sekarang harus gimana gitu? Gue cuma mau kasih statement ini untuk kalian ya. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Jadi kalau lu mau tahu gimana, lu tahu dulu Tuhan lu teh siapa sih? Segitu aja dari gue. Right? Thank you. Sekarang ya, okay. Thank you. Alright, sekarang kita mau balik lagi masuk ke worship ya. Let's all humble ourselves ya before God. Gue nggak minta lu gaya-gaya, nggak minta kayak there's no pressure for you to lift your hand. Bahkan kalau lu ngerasa kayak pressure untuk nyanyi, gak usah nyanyi dulu. Yang penting adalah lu 100% real dan 100% sincere di depan Tuhan. 100% just say what you wanna say. What you feel, apa yang lo omongin ke Tuhan, ya omongin aja. Ya, alright. So, let's worship God with
our hearts. Yes? Okay. Yuk kita angkat tangan kita untuk Tuhan semua. Kita mau memuji Tuhan. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and beside you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. And His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Let's sing amen together. We say amen, Jesus. Amen. 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 Hi, hello guys. My name is Jona and please take a seat yang nyaman. Kita sekarang akan melanjutkan series yang tadi Love, About Love, yang tadi Kailista dan Raylana udah lanjutin. Gue akan mulai sharing gue hari ini dengan pertanyaan yang mungkin cukup berat. Pernah gak sih kalian bercermin or just self-talk and realize how many mistakes that we make? Gua sering, and I did a lot, like really a lot. Dan saat itu, gua ngerasa gua gak layak dicintai. Karena gua punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi, apakah kalian tahu? Ada satu cinta yang gak peduli seberapa banyak dosa lu,
seberapa banyak perbuatan salah yang udah peluk perut, tapi cintanya gak pernah berubah. It's God's love. Yes? Yeah. In Romans 5, verse 8, but God clearly shows and proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Oke. Bagaimana bisa Tuhan mengasihi kita yang berdosa? Tapi jelas, di ayat ini Tuhan mengasihi kita while we were still sinners. Ayat ini benar-benar menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa melihat perbuatan kita. Dan gue punya contoh yang bisa membuat makin kalian ngerti dengan lagu Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Ya. Oke, berarti kalian semua tahu ya. And ya, lagu ini juga memorable banget buat gue. Karena waktu kecil, setiap gue mau tidur, gue selalu dinyanyiin lagu ini gitu. Dan liriknya, menurut gue, bagus banget. Karena mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan. Menegaskan bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan sayang sama kita. Tapi kali ini gue mau coba ubah liriknya dengan menukar kayak gini. Jesus knows me, this I love. Did you get it, guys? Jesus knows me. Lirik ini yang udah gue ubah memberikan perspektif baru tentang hubungan kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan mengenal kita. Ya, basically, we are all sinners. And God knows that. But He still choose to love you. Tuhan tetap mengasihi kita, walaupun kita kadang suka lupa untuk mengasihi Dia. Walaupun berapa banyak perbuatan salah yang udah lo lakuin. Jesus is love you. Tuhan selalu ingin memberikan kasih-Nya setiap saat, bukan sementara. Bukan cuman ketika lu ke gereja, bukan cuman ketika lu berdoa, tapi setiap saat. And His love is unconditionally. His love is never fails. He won't disappoint you or leave you. Jesus is love you. And He is love. Okay. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita semua untuk menebus dosa kita. Di ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan melakukan ini semua karena Ia mengasihi kita. Dia pengen memulihkan hubungan kita, manusia dengan Tuhan, yang udah rusak karena dosa. Dia membuat kita layak. And He has done that for many years ago. He loves us and He is love. There cannot be greater love than this. Gue pengen Natal kali ini bisa menjadi reminder bagi kita semua bahwa kita mengasihi karena kita telah dikasihi terlebih dahulu oleh Yesus. And remember,
even the entire world hate you, God will still love you. Gua Jonna, thank you. And gue panggil Kak Adriel untuk respon sharing kita hari ini. Yo, Joanna. Oke guys, yang terakhir, her name is Joanna. Dan setiap ngerespon Joanna, gue susah banget karena kata-katanya puitis. Nadanya juga puitis, jadi kalau udah direspon sama Adriel sebenarnya rundownnya agak salah sih sebenarnya. Karena tugas di terakhir itu sebenarnya altar call, supaya kalian masuk surga sebenarnya. Tapi gue lagi overhype, so a bit need to chill down. So ya guys, perkenalkan nama gue Adriel, welcome semuanya yang udah datang untuk acara Ice Shoot. By the way, you know what? Pas gue masuk ya ke ruangan ini, setiap minggu gue ke ruangan ini sih sebenarnya, tapi dekornya gue suka banget sama ini, dan ya simple sih kayak dekor apa sih, tapi gue visual gitu ya, jadi gue minta izin dulu mumpung masih ada pastor di sini, ada pastor Yopi, pastor Gaby, pastor Jisusi gitu kan. Nah, jadi abis ini nggak dicabut, nanti full satu ruangan, bukan gue yang ngelakuin sih sebenarnya, tapi ya gini konsepnya gitu. Tapi nggak ada pohon natal, nggak ada, cuman konsep itu gitu. Nah, karena suasananya, feel-nya ya umur kita emang beda setengahnya sih, tapi gue feel-nya kayak prom night film Stranger Things, tau gak sih? Kayak movie Stranger Things, kayak prom night ya kan, pas masuk kayak oh wow, ada meja barnya di situ. Ya kan, oke, hati-hati minumannya udah dicampur, jadi kalau lu overhype terima Yesus, hati-hati, oke. So ya, amin. Oke, guys, sebelum enggak gue canda, tenang, oke ya, oke guys, you know what? Gue mau say kita appreciate dulu ya untuk our leader Santana sama Alen, tepuk tangan dulu ya. Ya, dan untuk semua yang involved di Natal malam ini, ya, I'm so touched, I'm so amazed, ya. Ini pertama kali loh, gue nggak ikutan apa-apa, gue cuma dikasih mic di menit terakhir doang, yang tugasnya which is sebenarnya altar call ya. Nanti kalau keyboard udah naik, itu udah tanda chord main itu masuk ke surga ya. So lu must open your heart, oke? Open your heart ya, oke ya. Itu di saat bukan gua tapi Pastor Yopi nanti tumpang tangan, minyak urapan semua. Nanti kalian pelepasan, gogol-lepakan, ada yang wah gitu ya. Oke, so dan itu nggak akan direcord di YouTube, jadi aman, tenang. Oke, so tadi gue agak ke pressure juga sih sebenarnya. Si Joanna main tebak lagu lagi segala macem lagi. Gue sih nggak lihat JR dan Rantu segala macem sih. Tapi give me a few minutes ya. Gue punya waktu mungkin 1-2 jam. So you hang on there, oke ya. Oke, gue mau panggil Shanice dong. Shanice. Oke, siap ya. Oke. Shanice, oke. Ya. You know me right? Oke, kita selalu auto like impulsive decision making. Oke, tadi dia main tebak lagu gitu. Oke, gua mau lo nyanyiin. Oke, Shanice akan nyanyi ya. Nanti kalau Shanice berhenti nyanyi, lo lanjutin lagu apa ya kalau lo tahu, oke? Ya, yang tahu lagu ini siapa, apa lagunya ya, dan lo bisa nyanyinya, lo dapat hadiah, oke? Dari Cisusi di belakang. Siap. Oke, ayo guys ready ya. Oke, Shanice, sok. Lu juga gak tahu lagunya apa kan? Lu baca liriknya terus lu nyanyi aja, sok. Nanti lu cut setengah jalan, nanti mereka nyanyi. Oke? Tuh, go. Cepetan, gue gak bisa nyanyi. Cepetan. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. More than you could never know. Make my wish come true. All I want for Christmas Eve. Tepuk tangan buat Shanice. Oke, semua kalian dapat voucher makan dari Jisusi. Haleluya.
Amin. Amin. Oke, thank you Shanice, thank you. Oke, emang Joanna doang yang bisa nyamain lagu? Gue juga bisa. Thank you Shanice. Amin, haleluya. Oke, nah lirik lagu tadi gue baru dapat ya waktu Joanna bukan main game sih sebenarnya, dia kan nyanyi, bukan mainin lagu juga, dia mengubah lagu ya kan. Jesus, oke. Gue suka banget lagu itu versi yang Young and Free-nya Hillsong. Gue suka banget. Dan waktu Taya ulang tahun, anak gue, waktu dia ulang tahun, kita bikin video lagunya pun itu gitu. Jadi pas lagu itu, wah gue nggak boleh kalah nih, gue harus pakai lagu apa gitu kan. Terus tiba-tiba terbesit lagu ini gitu. Terus udah gitu, ya udah, gue ngeliat Shanice dari WC, ya udah gue panggil, pasti gue panggil Shanice lah. Kalau nggak Shanice ya Lauren gitu ya. Untung Shanice udah balik gitu ya. Nah, oke. Tujuannya apa? Karena kalau lu lu tahu lirik lagu ini dan lu tahu kata demi kata, ini amazing banget buat gua gitu. Karena gini, Mariah Carey bilang gini ya, lagunya ini ya, dia nggak butuh semua kado yang ada di bawah pohon Natal. Jadi dia nggak butuh barang, dan dia nggak peduli dengan apapun yang namanya materialism. Tapi yang dia mau Natal itu is you, oke? You. Nah, you di sini gue bukan langsung berarti Yesus, kalian butuh Yesus, terima Yesus. Enggak. It's not about, it's about that. Tapi bukan tugas gue, itu tugas Yopi nanti. So just leave it to Yopi. Oke, tapi gini ya. Seorang Adriel ya, sepanjang tahun 2022 ya, in the end of the year ya, apa sih yang gue belajar? Dan ini yang gue mau sharing ya. You know what? Gue punya istri Jessica Christina, dia seorang penari, penari profesional. Dia punya company Inspiro Moves, dia nge-lead production di sini, dia nge-build iDance di ICC. So ya kurang lebih 8-10 tahun gue masih belum bisa nari sih. Mungkin tahun depan gue sama Santana lah nanti nari. Jangan kaget ya. Di gereja lain tapi. Enggak. Oke. Ada CFA. Oke. Hey guys, chill. Oke ya. And then gini. Nah, hari yang lalu ya, gue ngelihat satu berita ya kan. Jadi gue bukan penari tapi gue penikmat performance ngeliat nari. Terus udah gitu ada satu penari dari LA namanya Twitch ya kan, bos. Dan tiba-tiba ada berita banyak penari di sini yang kayak ada Ria Maung di situ, terus nge-IG story kan, rip gitu kan. Terus I know this guy gitu. He's very good gitu. Nah, gue suka acara-acara talk show kan. Gue suka kayak Jimmy Fallon, terus Ellen DeGeneres segala macam. Nah, cowok ini AKA-nya namanya Twitch. Dia seorang penari profesional, Instagramnya juga followernya 3 juta lebih. Dan dia itu udah jadi kayak DJ that had production di acaranya Ellen gitu. Bukan Mary Ellen, Ellen DeGeneres. Ya. Dan tiba-tiba di umur ke-40 dia beritanya mati, dan yang repostnya ada CNN segala macam-macamnya gitu. Nah, dia punya anak 3 lucu-lucu, istrinya juga cantik banget. Dan kalau ngeliat di media sosial, hidupnya ya kurang apa lagi gitu. Udah terkenal, followernya banyak, impact-nya besar. Terus gue waktu lagi awal pandemik, gue sempet lihat gereja di YouTube gitu kan. Terus salah satunya ada gereja di LA namanya Mosaic Church. Terus udah gitu dia ada acara Mosaic Kids. Dan waktu pandemi kan semuanya online. Nah terus dia bikin acara konten tentang ngajar nari gitu ya, untuk ya just a basic hip hop skill. Dan yang ngajarnya si Twitch ini sama istrinya. Jadi gue assume bahkan ya maybe mereka jemaat gereja juga sih harusnya gitu. Tapi di beritanya itu mati gitu. Terus gue penasaran, gue cari beritanya dia mati kenapa. Ternyata dia matinya bunuh diri gitu. Dan matinya itu bunuh dirinya di hotel, dia tembak pakai pistol kepalanya. Dan buat gue ini something yang apa ya, nggak tahu ya. Beberapa tahun ini orang mungkin underestimate about anxiety, underestimate about suicidal thought gitu ya. Banyak orang-orang yang goblok banget sih lu ngapain mikirin bunuh diri, goblok banget sih lu ngapain sih anxiety, gelisah, lu mah kurang Tuhan. Oke. Gua tahu konsep Tuhan, konsep relationship on progress gitu tengah. Tapi kenapa masih banyak orang tanda kutip ya yang mau end their life
gitu. Padahal di luarnya so successful gitu. Bukankah in life itu yang manusia cari atau yang mungkin kita cari gitu? Fame, success, impact, be a blessing, fruitful, apalagi, ya kan? Dan menurut gue orang ini udah sampai tahap itu gitu. Bahkan waktu gue WhatsAppan sama si Ria ngomong dia cari tweet ada White House, bukan rumah putih, gedung putih gitu bukan ya, tapi White House presiden di US. Dia nge-tweet tentang seserius ini kasus ini gitu. Jadi kalau lu punya something struggle with yourself, ya lu harus langsung cari profesional to help you gitu. So, balik lagi ke lagu Mariah Carey tadi kan, All I Want for Christmas is You. So, sometimes ya, buat gua sepanjang 2022, apa sih yang gue belajar? Presence, bukan kado, tapi kehadiran. Gitu. Jadi kehadiran seseorang itu buat gue sangat-sangat penting banget. Walaupun hanya virtual, walaupun hanya visual, hanya WhatsApp gitu, hanya just chat, line atau apapun itu, DM, Instagram, say just buat gue itu something powerful gitu. Nah, udah gitu, kan gue kan kalau overhype gue suka update sama gembala gue ya, walaupun gembala gue lagi nggak di Indo ya, dia lagi di luar kan. Terus udah gitu gue capture lah, gue kirim ke our senior pastor, Coach Chandra gitu kan. Terus udah gitu gue pengen tahu dia respon apa sih sebenarnya kalau berita-berita gini gitu kan. Terus gue tahu nih waktu dia ngetik pertama, semua orang butuh Yesus, Drill. Ya, I know, Pastor. Ya, I know. Everybody know that. Ya, walaupun bukan orang Kristen juga kadang tahu itu gitu. So, oke. Ternyata dia ngetik kan. Pastor Chandra is typing. Wah, lama lagi typingnya kan. Ini ngapain nih? Jangan-jangan gue dikirim khotbah lagi. Waduh, apaan nih? Bener, ternyata gue dikirim ayat ya kan. Nah, ini ayat buat gue powerful banget. And I'm so thank you to Jesus. Thank you untuk my pastor gitu ya. Yang lagi liburan tapi masih bisa mau ngebales WhatsApp gue dengan super serius dan super tense gitu ya. Nih ya, sharingnya gini ya. Dia angkat cerita soal Paulus. Gue juga baru tahu loh, kan gue mah orangnya, gue pelayanan di ICC sih, tapi gue nggak terlalu holy banget sih, gitu. Dan gue juga nggak terlalu ngerti teologi banget. Jadi gue bersyukur ada Santana selalu nge-backup gue soal bahan-bahan teologi. So yeah, I think I'm a bit like Ray lah, a bit chill, a bit balanced, and a bit enjoying life and the world. Oke, kaget ya pas gue ketawa ya. Oke. Jadi gini. My pastor bring a name, ya. His name is Paulus ya, nih ya. Nih WhatsApp-nya gue baca nih ya, nggak ada kata-kata yang diubah nih. Paulus yang sudah lihat sorga, memang jauh lebih baik di sana. Tapi karena Paulus kena hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa, Drill. Paulus pilih untuk perlu di dunia, untuk menjadi berkat untuk orang dan bawa Injil supaya orang diselamatkan. So, pas gue merenung ini, wah susah juga ya di Paulus ya. Dia udah pernah naik ke surga, udah dikasih lihat surga, tapi Paulus, hati gue untuk Tuhan. Lo tahu gak sih, orang Kristen itu doanya itu agak ambigu sebenarnya. Ya, oke, so ya, you can judge me all the pastor here. Ada Pastor Yopi, Pastor Gaby, Pastor Inyo, ada Pastor Susi, ada Pastor Eva, semuanya. Tapi gue sebagai orang Kristen ya, gue nggak represent ICC ya, gue represent myself ya. Oke. Orang Kristen itu kalau doa agak ambigu, tau gak sih? Kayak, Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi aku mau kuliah di Amerika. You know what? Right? Okay. Tuhan, pakailah hidupku, tapi aku pengen pacaran sama dia. Please, ya kan? Tuhan, pakai semuanya sesuai kehendak-Mu terjadi. Tapi saya pengen liburan ke Amerika. You know that, right? You pray like that? Huh? Atau cuman gua doang? I pray like that. Gue doa kayak gitu, gue jadi orang Kristen gimana sih ini yang mau gue tuh Tuhan, jadi gimana ini nge-singnya gimana, nge-balance-nya gimana gitu tuh kan. Terus udah gitu dijawab sama gembala gue, Paulus nih ya, levelnya Paulus, dia udah dikasih lihat surga. Dan kalau disuruh pilih, lu pilih surga atau PVJ? Ya pertanyaan bodoh kan. Oh saya PVJ kok, aduh itu gue harus koyopi tolong. Oke, nah, untuk orang yang levelnya udah dibawa Tuhan naik ke surga, udah dibawa lihat-lihat dan tour in the heaven, tapi dia punya level of heart ya,
hatinya Tuhan, dan hati Tuhan itu untuk jiwa-jiwa, dan dia pilih turun lagi ke dunia untuk menginjili supaya banyak orang diselamatkan. Buat gue ini gila sih. Buat gue this is insane. This is out of the mind. This is not. It's very tough. Wah, you know what? Contoh ya, kita menghayal sama-sama ya, Oke. Malam ini lu tidur, ya kan? Terus lu dibawa Tuhan naik ke surga. Oh amin. Lu maunya apa? Orang Kristen maunya apa sih? Lu kan mati mau masuk surga kan? Lu ujungnya kan hidup kekal ya kan? Pengen masuk surga kan? Ya kalau gue ngomong, kalau malam ini Tuhan jemput kalian angkat ke surga, ya harusnya puji Tuhan. Harusnya haleluya gitu kan. Nah terus udah bawa ke surga, terus Tuhan udah bawa tour. Terus kita amazed banget karena di firman Tuhan di describe bahwa surga itu kayak wah like very like all the joy and all gila-gilaan lah. Dan Tuhan ngomong gini, oke, Rick, lu mau turun lagi nggak? Enggak lah, ya, dia baru married loh, dia lulusan Hillsong, baru married, tapi dia nggak mau. Oh, gimana loh? Wife, oke. It's a tough question, man. Gue sebenarnya khotbah apa sih ini? Gue juga nggak tahu. Oke. But it's very tough gitu kan. Terus tiba-tiba Eric Fernando ngomong, no, belum waktunya Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus selamatkan. Aku mau menginjil firman-Mu. Gila, makanya dikawinin kan. Iyalah, lulusan Hillsong, beda. Bukit. Ya kan, Bukit Tinggi, ya kan. Oke, nah lanjut ya, ini ya, ada ayatnya ya. This is very powerful, oke ya. Nih, Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Waktu gue baca kalimat terakhir ya, gue ingetnya CFA langsung. Banyak gereja yang mau ngerekrut CFA di Bandung, gaji lebih gede, bonusnya lebih gede, tapi CFA tetap memilih di ICC. Jangan direkam ya. Out of record. Oke ya. Pemain keyboard dong, nyalain lagu surga dong. Oke ya, nih dengerin nih, abis keyboard genjreng beda lo semua lo. Andri mainin lampu Dri, biar yang nangis-nangis gak kelihatan. Oke, gas. Bentar, jangan ketawa. Siap, oke ya, siap ya. Ini mah Atako mah Yopi, sini Pastor Yopi, sini Yopi, sini. Oke, gue akan introduce ya one of my mentor di ICC, namanya Pastor Yopi. Sebut tangan dulu buat Pastor Yopi. Oke. Lo tau nggak lagu yang tadi kan All I Want is you, ya kan? Is you. All I want for Christmas is you, ya kan? Oke, gue mau flashback ya. 2011 kan gue, 2011 terus, tau nggak bisa move on dari 2011. Oke, jadi 2011 kan gue sekolah teologi nih di Singapura nih, yang gak di Hillsong juga sih sebenarnya, yang deket-deket aja. Sorry Arik, no offense, tapi kita agak iri sebenarnya. Enggak, canda. Oke, tapi gini. Waktu 2011 gue sekolah teologi, gue bukan nyari Tuhan sebenarnya, tapi gue nyari pacar. Oh, nyari pacar di tempat yang benar dong. Iya. Kalau nyari di bukit susah. Terlalu tinggi soalnya kan. Daki ya susah kan. Oke. Dan 2011 itu pertama kali I know Pastor Yopi, karena Pastor Yopi my roommate in my dorm ya, di hostel situ. So, rumah lu di mana? Di Kopo. Orang Kopo. Pantesan nggak pakai AC di Singapura ya kan.
Terus gereja di mana? ICC. Hah? ICC apaan tuh? Ya kan kayak gue dong. Gue nggak sebut. Gue waktu itu belum di ICC. Gue baru bertobat 2 minggu sebelum. Enggak sih. Gue sampai sekarang juga gue belum bertobat sih sebenarnya. Masih on progress. Ya tiap hari juga gue alta call terima Yesus sih. Oke. So jadi target gue kan 2011 kan sekolah teologi gue nyari pacar kan. Ya gue cuman sekolah teologi gue cuman 6 bulan. Ya cuma 6 bulan. Jadi kalau lo mau cari pacar yang short term dan Tuhan jawab, jangan di Bukit. Di situ lah. Oke. Nah, jadi gue sama Pastor Yopi, ya gue carilah. Gue nyari. Dia mah nggak nyari. Dia mah dicari. Kalau dia mah dicari. Sorry Ci Jenny, no offense, but jangan sirik ya. Jangan iri Ci Jenny. Aku nggak bongkar masa lalu kok. Enggak. Kita udah move on. Kita udah hidup di masa depan. Ingat gak cewek yang deketin lu? Enggak. Ini udah salah takut ini. Dia nggak boleh ketawa ini ngerusak ini. Oke. Nah, jadi gua cari itu kan nama-nama cewek kan. Wah, ini nama ini cakep mah ini. Ada orang Jepang lah, ada orang inilah, ada orang inilah. Ya, terus ada nih namanya Jessica Christina, tapi dia nggak sekolah teologi, tapi dia pelayanan di gereja yang kita sekolah di situ kan. Terus udah gitu ya, dengan iman, dengan semangat dan pengharapan, gue PDKT setengah mati. Ya kan? Ya lu setiap hari bahasa roh 3 jam ya pasti dapat lah. Enggak. Lu mau bahasa roh juga percuma sih sebenarnya. Oke. Jadi gini. Tunggu ya, jembatannya gimana ya? Bentar, gue pikirin. Oke. Selama 3 bulan pertama, gue PDKT galak. Lu pernah ngejar? Oke, gue nggak nanya cewek sih. Oke, yang cowok di sini. Oke, yang cowok di sini. Lu pernah nggak sih progress on lu mau ngejar seseorang gitu kan? Tapi jangan cowok lagi ya. Ngejar cewek ya kan, yang pasti. Kalau ngejar cowok khotbahnya panjang nih, gue bingung nanti kan. Oke, ya bener ya. Terus udah gitu kan kayak lu chatting, lu DM ya kan, nggak dibales lah. Terus Instagram nggak di follow back lah. Itu tuh tegang itu, tau gak sih, kayak mana sih? Zaman gue zaman BBM sama ya udah nggak usah dibahas lah ya. Jadul banget soalnya. Nah, tiap hari nih temen curhat gue ya, bukan Yesus. All I want for Christmas is you kan. Jadi gue butuh hadirat orang, gue butuh kehadiran orang. Nah, hadirat orang itu sayangnya bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus selalu ada. Nanti altar call ya, lu nggak usah berdiri maju ke depan, angkat tangan, hitungan ketiga, nggak usah. Nggak, Yesus mah nggak ngeliat gitu-gitu. Lu mah duduk aja di situ, lu mau pulang sekarang juga, Yesus mah ngikutin lu, tenang aja. No worries. Paling Ci Susi nahan lift di belakang. Mau kemana? Gitu kan Ci Susi kan. Oke. Jadi selama 3 bulan sebelum jadian nih, gue curhat sama satu orang. Nah ini orangnya nih. Jam 2 pagi gue baru pulang ya kan. Gue ketok-ketok kamar Yopi. Pi, aing rek curhat pi. Aing rek curhat pi. Jam 2 pagi. Kumaha. Cenah. Pi, kieu. Cenah. Terus cuman 2 kata Yopi mah ngomong ke gue selama 3 bulan itu. Kagok jero. Cenah. Lu gak ngerti, tanya Ray jago banget Sundanya. Inggrisnya kamuflase tadi mah ya. Tanya Senis jago banget Sunda. Kagok jero, jadi bukan kagok jero itu bukan yang lebih dalam lagi, bukan. Tapi kagok gitu, lu udah di situ gitu. Wah itu jadi semangat buat gua, itu iman gua. Jadi ayat firman Tuhan kalau ngejar cewek lu apa drill? Kagok jero. Selama 3 bulan loh, setiap hari hadirat orang Pastor Yopi buat gue. Makanya kalau orang nanya ke gue gitu ya, Drill, selama lu hidup nih, karya terindah lu apa? Lu pernah bikin apa yang hebat Drill di dunia ini? Gue bikin taya. Gue gak bikin lagu, gue gak bikin khotbah, gue gak bikin gereja, enggak. Gue bikin taya Ilona, itu karya terhebat gue, that's it. Case close.
Berkat siapa? Ya pasti mamahnya yang lahirin lah ya. Masa berkat Yopi kan enggak juga ya kan? Enggak. Tapi ongoing progress-nya, tahu nggak sih ongoing progress-nya, ya kan? Kalau nggak ada hadirat ini, kalau tiba-tiba si Yopi, udah lu butuh berapa sih? Gue transfer deh buat lu nih, gue transfer nih buat lu. Udah nih lu, nih udah ajak aja makan, udah ajak aja. Enggak. Gue nggak butuh deh. I don't need. Sometimes in life ya, kita bukan barang yang kita mau, bukan uang yang kita mau, bukan materialism yang kita mau, dan bukan healing, liburan gitu. It's not Disneyland yang kita butuh, ya mungkin si Eva butuh ya misalnya. Amin. Oke ya. Tapi yang kita butuh is you. So maybe you are needed by somebody else out there. Nangkap ya? So maybe you akan diperlukan oleh seseorang. Jadi ketika kita berpikir, gimana mau generous? Susah jadi orang Kristen. Gua aja susah, gua aja anxiety tiap hari. You know what? Maybe your anxiety can bring healing for others. So, thank you Pastor Yopi. Silakan Atako, silakan. Silakan. Jadi ya, sorry ya kurang mulus jembatan Atako nih. Sorry. Boleh kasih aplaus dulu untuk Adriel. Aduh. Gue tadi ngelihat anak youth gila-gila semua di sini. Gilanya maksudnya dalam pengertian yang baik. Ya, boleh kasih aplaus untuk anak-anak youth tadi yang pelayanan. Jadi saya ingat waktu saya youth saya juga gila. Tapi gilanya ke arah yang enggak lebih baik. Dan puji Tuhan saya enggak gila beneran. Kenapa? Karena saya menerima kasih Tuhan. Ya, jadi saya gilanya ke arah yang lebih baik. Jadi saya beda-beda tipis sama anak youth sekarang lah. Amin. Beda tipis. Ya. Jadi kesimpulannya kita semua perlu kasih Tuhan lah. Ya, dan kasih yang Tuhan kasih, Tuhan mau kita kasih juga kepada orang lain. Amin. Dan tadi apa yang Adra bilang, kita nggak pernah tahu ada orang lain yang butuh kasih kita. Ya, dengan cara apapun yang kita bisa. Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, cuma ngomong 2 kata, ya nggak apa-apa. Ya. Ya kadang-kadang kita bingung mau ngapain ya. Tapi yang penting kalau kita mengasihi orang itu, percayalah apa yang keluar akan jadi berkat. Amin. Kita akan Atako ini doa. Semuanya udah terima Yesus di sini mah gue yakin. Puji Tuhan. Gue udah terima. Mungkin Eva butuh terima Yesus lagi sekali lagi mungkin. Oke. Kita di musik dulu di depannya. Yuk kita bangkit berdiri aja ya. Udah kelamaan duduk. Takut kesemutan. Tepuk tangan pasti Yopi. Siap-siap ya. Jangan turun. Ya kita pakai Natal ini untuk kita say thank you sama Tuhan. Ya untuk kasih Tuhan yang Tuhan udah kasih sama kita, untuk kita sendiri sampai saat ini, untuk papa mama kita, untuk kesehatan, untuk adik, untuk Cici, untuk Koko, untuk semua, bahkan untuk pelayanan di sini. Ya. Sambil nyanyi ya. Sambil nyanyi, kita sama-sama nyanyi, masing-masing kita dalam hati kita say thank you sama Tuhan. Nggak usah pusing kiri kanan depan belakang mau ngapain, kita mah one on one sama Tuhan. Amin. Udahnya kita akan doa sama-sama. Oke? Yuk. Mercy never failing,
amin, amin, amin. Every head bows, every eyes closed. So, gue tadi merenung 1 menit. Ini sepanjang gue sharing, sepanjang kita ketawa bareng, kita enjoy every worship, every sermon gitu. Ini conclusionnya apa sih? So love, yes, love. Okay, love. Alright, okay, so gue cuma mau doa bareng-bareng. Maybe this is for me, myself first, and maybe this is for you also. Kalau sepanjang 2022 lu ngerasa, you know what, your life is like, kalau lu ngerasa hidup lu garing, hidup lu flat, nggak punya temen, nggak keren kayak orang lain. Gue observe ya beberapa anak, you know, this generation gitu ya, your age gitu ya. Untuk media sosial pun, like untuk nge-post pun kayak ada fear, takut di komen orang, takut diomongin orang, takut, you know, kalau lu ngerasa that your life is like, Tuhan gue jadi ngapain ya ini ya, kayak hidup, gue mau pakai apa gitu sepanjang tahun ini gitu. Karena apapun yang lu pikirin tahun ini, kalau lu nggak aware, tahun depan akan di tahun yang sama. Dan secara nggak sadar lu akan repeat it year by year, your pattern of life. Dan gue yakin Natal itu konsepnya, lagunya All I Want for Christmas is You is nggak seperti itu gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya ya pasti butuh kasih Tuhan, tapi melalui siapa? Is through our life. It's through your life. So, kalau lu berpikir bahwa tahun ini ya gitulah. What is your goal? What is your dream? What is your plan for next year, 2023? Ya, nge-follow aja lah. Percaya aja yang terbaik, Tuhan pasti, ya gue juga percaya gitu. But do you believe? So I think the conclusion for me for tonight is, your life is amazing. Your life is wonderfully made. God use you benar-benar akan sangat impactful. So, all I want for Christmas is you. So many people in Christmas need you. Banyak orang sepanjang tahun depan bahkan dia butuh your love, your life gitu, your care. Just smile, just say how are you. Gue mau materaikan ya curhatan gue ini ya. Kita doa ya sama-sama ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Thank you for the amazing 2022. For the whole year, you have been so good. Thank you Jesus for your blessing. Thank you Jesus for our friends. Thank you for our family. Thank you for all the relationship. Ucap syukur Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan, Kau ingin pakai Tuhan untuk menjadi Tuhan terang buat kehidupan banyak orang Tuhan. Kehadiran kami Tuhan dirindukan Tuhan oleh banyak orang. Kehadiran kami Tuhan bisa nge-represent kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran kami bisa nge-represent kebaikan-Mu Tuhan. Kehadiran kami bisa nge-represent your life. Kehadiran kami bisa merepresent salib-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan, kami tidak akan bersembunyi lagi Tuhan. Kami tidak akan tertutup lagi Tuhan. Kami mau terbuka Tuhan. Kami tidak takut lagi dengan relationship Tuhan. Kami tidak takut Tuhan dengan orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan dengan judgment. Kami tidak takut Tuhan dengan komen-komen yang negatif Tuhan. Kami tidak takut Tuhan apa kata orang Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau sudah rancangan semua yang terbaik Tuhan. Daripada mulanya sampai akhirnya Tuhan. In Jesus name. So thank you Tuhan untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Dan mulai hari
malam ini Tuhan. Dan sepanjang tahun 2023 Tuhan. Kehadiran kami Tuhan akan Kau pakai menjadi berkat buat kehidupan banyak orang. Di dalam nama Yesus, this is our prayer. In Jesus' name, amin. 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 Guys, itu bukan doa penutup, itu doa gua. Doa penutup Pastor Yopi. Pastor Yopi, silakan Pastor Yopi. Guys, Padahal sama aja ya. Yuk kita tutup dalam doa, kita angkat tangan yuk dua-duanya. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memakai hidupmu menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi banyak orang. Dan kita percaya bahwa semakin hari kehidupan kita akan semakin lebih baik. Diberkati kesehatanmu, studimu, rencanamu, semuanya Tuhan akan buat menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya, sama-sama katakan amin. Thank you. Yay! Merry Christmas, everyone! Woo! I hope you guys all learned something from today. I hope you guys feel blessed and welcome over here. Thank you! Yes. Also, ibadah youth ada lagi tanggal 8 Januari, okay? So, please come here to the Remedy Hall tanggal 8 Januari jam 10. Thank you so much, guys. Merry Christmas. God bless you. Woo! Levels I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level.